Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. Iblis telah menyimpan dendam kepada anak keturunan Adam. Sejak kali pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Azazil hingga berganti nama menjadi Iblis laknatullah. Hanya karena kesombongannya yang tidak mau mematuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dendam yang kian hari kian menumpuk seumur semesta ini membuat iblis selalu mencari-cari celah untuk menjerumuskan kita, Bani Adam, kepada dosa-dosa hingga kelak kita akan bersama dengannya menjadi bahan bakar jahanam. Tidak ada satu manusia pun yang luput dari godaan iblis yang terkutuk ini. Mulai dari manusia-manusia awam hingga para ahli-ahli ibadah. Malah, suatu prestasi besar bagi iblis apabila ia berhasil menjerumuskan seorang ahli ibadah yang terkenal dan ketaatannya jatuh ke dalam lembah nista berlumur dosa. Dan kisah kali ini menunjukkan betapa tiada yang dapat menjamin keimanan kita kecuali Allah Jalla Jalaluh. Seperti diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, dahulu pada masa Bani Israel terdapatlah seorang ahli ibadah bernama Barsisa yang begitu terkenal akan kesolehannya. Sang rohib dikatakan telah memilih menyendiri selama 60 tahun hanya untuk beribadah kepada Tuhannya. Pada saat itu, surga seolah begitu dekat bagi sang rohib karena banyaknya ibadahnya. Akan tetapi, iblis begitu tidak rela apabila ada satu manusia pun yang semakin mendekat kepada surga. Iblis telah berusaha menggoda sang rohib dengan berbagai cara, mulai dari penyakit hingga kemiskinan. Namun sang rohib sedikit pun tidak bergeming dari ibadahnya. Hingga akhirnya, iblis memutuskan untuk menghancurkan keimanan sang rohib dengan senjata terbaiknya, yaitu fitnah wanita. Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alkisah, di sebuah desa, hiduplah seorang wanita penggembala kambing dan 4 orang saudara lelakinya. Iblis yang masih gigih dalam usahanya untuk menghancurkan keimanan sang rohib itu, pergi kepada wanita penggembala itu dan lantas membuatnya menjadi gila. Kondisi si gadis yang tiba-tiba menjadi gila ini membuat kebingungan saudara-saudaranya. Mereka telah membawa si gadis kepada banyak tabib dan penyembuh, namun tak satu pun yang membuahkan hasil. Hingga suatu hari, iblis menghampiri saudara si gadis, lalu menyarankan untuk membawa si gadis kepada sang rohib bernama Barsisa. "Mengapa kalian tidak mencoba membawa saudari kalian kepada rohib ini? Kudengar ia bisa mengobati saudara perempuan kalian," ujar iblis. Lantas mereka pun membawa adik perempuannya dan meninggalkan si gadis bersama sang rohib untuk diobati. Pada awalnya, sang rohib merawat dan mengobati si gadis dibatasi dengan sebuah tirai. Setiap hari, sang rohib akan datang untuk melihat kondisi si gadis, lalu segera pergi meninggalkan gadis itu sendiri. Iblis pun tidak tinggal diam. Ia mulai menghasut sang rohib dengan bisikan-bisikan halus yang terlihat tidak berbahaya.
Tidakkah lebih baik apabila tirai itu dibuka saja? Bukankah sulit untuk mengobati seseorang dibatasi dengan tirai? Tidak apa-apa, selagi niatmu baik untuk menyembuhkan si gadis. Hasut iblis laknatullah. Lalu sang rohib pun membuka tirai dan mulai mengobati si gadis tanpa hijab. Melihat hasutannya berhasil, iblis pun bergembira. Ia kembali membujuk sang rohib dengan hasutannya. Tidakkah kurang sopan jika kau pergi begitu saja tanpa berbincang dahulu dengan gadis itu? Ia kesepian karena jauh dari saudaranya. Bukankah menghibur seseorang yang sedang bersedih adalah perbuatan yang mulia? Demikianlah, sedikit demi sedikit iblis menghasut sang rohib. Mulai dari sekedar beramah tamah hingga berbincang akrab dengan si gadis. Bahkan sebagai puncaknya, hasutan iblis berhasil membuat sang rohib ahli ibadah itu melakukan perbuatan tercela dengan si gadis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Iblis yang sudah merasa berada di atas angin karena berhasil menjerumuskan sang ahli ibadah ke lembah zina, masihlah belum puas kecuali ia telah memastikan bahwa sang rohib ahli ibadah ini telah menandatangani kontrak di neraka bersamanya kelak. Di tengah kepanikan dan ketakutan Barsisa karena telah berbuat zina, iblis kembali membisiki was-was ke dalam hati sang rohib. Celakalah engkau. Bagaimana kalau si gadis mengadukan perbuatanmu kepada saudaranya? Betapa malunya dirimu yang terkenal sebagai ahli ibadah ini apabila orang-orang tahu bahwa engkau telah berzina. Hasut iblis menakut-nakuti Barsisa. Lalu apa yang harus kulakukan? Batin Barsisa dirundung kecemasan. Iblis pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia kembali menghasut sang ahli ibadah agar semakin terjerumus di dalam dosa. Sudahlah, kau bunuh saja gadis ini, lalu kau kuburkan jasadnya. Ketika saudara-saudaranya tiba, kau bisa mengatakan bahwa si gadis meninggal tersebab penyakitnya. Engkau terkenal sebagai ahli ibadah. Perkataanmu pasti akan dipercaya. Bujuk iblis melancarkan strateginya. Dan malanglah Barsisa. Ia tak tahu lagi mana yang benar dan salah. Ia telah terhasut oleh iblis laknatullah alaihim. Ketakutannya akan satu dosa zina mengantarkannya kepada dosa yang lain. Setelah menjadi pezina, sang rohib kini juga menjelma menjadi seorang pembunuh. Selang beberapa waktu kemudian, saudara-saudara si gadis kembali mengunjungi Barsisa untuk menjemput adik perempuan mereka. Namun betapa hancurnya hati mereka ketika sang adik yang sudah dirindukan dan diharapkan kesembuhannya itu justru terbaring tak bernyawa di bawah batu nisan. Maafkan aku, akan tetapi penyakit adik kalian terlalu parah. Aku sudah berusaha semampuku, namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Dusta Barsisa menutupi dosanya. Saudara-saudara lelaki si gadis pun kembali ke rumah mereka dengan kesedihan yang mendalam. Mereka berusaha melanjutkan hidup meski tanpa adik perempuan yang mereka sayangi itu. Lalu iblis pun mendatangi saudara-saudara si gadis. Lewat mimpi, ia memberitahu apa yang terjadi pada adik perempuan mereka. Ia menjelaskan bahwa sang rohib yang terkenal alim itu telah melakukan dosa besar dengan berzina, lalu membunuh adik mereka. Keesokan harinya, saudara-saudara lelaki si gadis penggembala itu terheran ketika tahu bahwa mereka berempat telah mendapatkan mimpi yang sama tentang kebenaran akan nasib adik perempuan mereka. Mau tidak mau mereka bergegas mendatangi Barsisa untuk meminta penjelasan. Barsisa tak dapat lagi mengelak. Ia dibawa ke tengah-tengah masyarakat untuk diadili. Dan iblis terlaknat itu masih belum lagi puas dalam menghancurkan keimanan Barsisa.
ia akan menjamin bahwa sang rahib ahli ibadah itu benar-benar menancapkan kakinya di jahanam bersamanya kelak. Ketika Barsisa tengah disalib karena perbuatannya, iblis menghampiri Barsisa lalu berkata, "Duhai alangkah malang nasibmu, engkau menghabiskan umurmu sebagai ahli ibadah, namun kini engkau dihinakan karena satu kesalahan. Namun tenang saja, aku ini temanmu, aku bisa membantumu, aku bisa melepaskan engkau dari masalahmu, namun taatlah padaku. Cukup engkau bersujud kepadaku dengan 1 kali sujud." Dan naasnya, di hela-hela terakhir nafasnya, sang rahib berhasil terbujuk oleh hasutan iblis laknatullah. Ia pun membuang semua keimanannya dengan bersujud kepada sang iblis. Dan demikianlah akhir tragis seorang rahib yang telah menghabiskan puluhan tahun dalam hidupnya untuk beribadah, namun di akhir hidupnya justru menjadi kafir karena menyekutukan Tuhannya dengan iblis yang terlaknat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah yang telah dinukilkan dalam berbagai kitab para ulama ini, agar tidak merasa aman dengan amalan-amalan kita, agar tidak merasa soleh dengan ibadah-ibadah kita. Sebab iblis dan kroninya tak pernah lelah dalam menghancurkan tiap lapis keimanan dalam hati anak Adam. Semoga kita dapat terus istiqomah di jalan keimanan ini hingga akhir hayat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.